Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Asfi Channel. Di video kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul The Spore. Film ini rilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang wabah aneh yang berasal dari jamur dan menginfeksi sebagian orang. Jamur tersebut bisa membuat orang yang terinfeksi berkelakuan aneh. Dari manakah jamur aneh itu berasal dan bagaimanakah kengerian jamur tersebut? Gak perlu lama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Film diawali dengan sebuah berita pada tanggal 17 September di kota kecil yang bernama Gornich. Ditemukan virus yang berasal dari jamur beracun yang bermutasi akibat pemanasan global. Virus tersebut sudah membunuh 10 orang. Dan film pun baru dimulai. 6 hari kemudian, yaitu di tanggal 23 September, terlihat seorang petugas ber-APD mendatangi lokasi di mana spora jamur itu berada. Kemudian mengambil sampel dari jamur tersebut, seperti sampel air, jamur, dan mayat-mayat di sekitar hutan. Saat menelusuri lokasi, petugas itu menemukan sebuah tenda yang di dalamnya terdapat mayat yang meninggal akibat virus jamur tersebut. Setelah memberitahu penemuannya ke markas, tiba-tiba mayat itu bangun dan menyemburkan cairan virus itu ke muka petugas. Melihat mayat yang masih hidup, petugas itu menjadi panik dan kabur darinya. Tak lama setelah itu, mayat tersebut terus-terusan sesak nafas dan kemudian meninggal. Mengetahui dirinya sudah terinfeksi, petugas itu terus berjalan sambil menahan rasa sakit dan akhirnya dia pun meninggal. 2 hari kemudian terlihat seorang fotografer yang ingin mendokumentasi lokasi terjadinya virus tersebut yang bernama Lowell. Dia memasuki sebuah rumah dan menemukan sebuah tengkorak. Singkat cerita, saat Lowell sedang bersantai di mobil, dia mendengar suara teriakan wanita yang membuatnya pergi menuju ke arah suara tersebut. Dia berteriak memanggil si wanita, tapi ternyata tidak ada respon. Kemudian dia menemukan mobil petugas medis yang terparkir. Karena kakinya terluka akibat terkena batang daun, akhirnya Lowell memutuskan kembali ke mobil untuk mengobati lukanya. Tak lama kemudian dia kembali menelusuri hutan. Di dalam hutan dia menemukan sebuah rumah kecil yang dia pikir bisa digunakan untuk beristirahat. Malam pun tiba. Ketika tidur, Lowell terbangun karena mendengar suara yang aneh. Kemudian dia mencari tahu suara apa itu. Dia menemukan mayat seorang petugas medis yang sudah bermutasi dengan kepala yang terlepas dan tubuhnya yang dipenuhi jamur. Melihat mayat itu seperti bergerak, Lowell kemudian lari masuk ke dalam rumah. Merasa terancam, dia bersiap dengan pisaunya, tapi luka di kakinya membuat dia menjadi kesakitan. Kemudian saat mengetahui kalau HP-nya ketinggalan, Lowell pergi ke mobil untuk mengambil HP-nya. Namun tiba-tiba kakinya ditarik oleh petugas medis yang terinfeksi dan dia kembali lagi masuk ke dalam rumah. Di dalam dia mendengar suara menggeram lagi dari loteng. Merasa penasaran, dia pun mengecek ke atas. Betapa terkejutnya Lowell saat melihat petugas itu berada di sana dan langsung menyemburkan cairan virus tersebut. Keesokan harinya, Lowell terbangun dari pingsannya. Dengan kondisi yang akan bermutasi dan tubuh yang mulai lemah, dia mengendarai mobilnya dan kabur untuk keluar dari hutan tersebut. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita yang meminta tumpangan. Wanita itu bernama Mido. Karena Mido tidak tahu apa yang terjadi sama Lowell, akhirnya dia berani-berani aja untuk naik mobilnya. Di tengah perjalanan, Mido heran melihat Lowell yang hanya diam saja dan tiba-tiba nggak bersemangat berkendara lagi. Mido pun mulai diserang oleh Lowell. Mengetahui Lowell yang aneh, Mido pun langsung kabur. Terlihat punggung Mido ada bekas cakaran tangan Lowell.
Singkat cerita, di dalam hutan Mido menemukan mobil dan betapa kagetnya dia saat melihat mayat seorang pria yang sudah dipenuhi jamur. Mendengar suara teriakan dari dalam rumah, dia masuk ke rumah itu dan melihat seorang wanita yang sudah bermutasi layaknya monster. Wanita itu menyuruh Mido untuk membunuhnya karena virus tersebut sudah menggerogoti tubuhnya. Mendengar hal itu, Mido kemudian menuangkan bensin ke tubuh wanita itu. Namun saat mau menyalakan api, tiba-tiba Mido tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya dia mengambil senjata di mobil dan memberikannya kepada wanita itu untuk menembak dirinya sendiri. Wanita itu pun tewas, namun darahnya menciprati luka di tubuh Mido. Karena panik, Mido mencari HP di mobil untuk mencari bantuan. Namun HP itu tidak bisa digunakan. Tak lama kemudian dia merasakan ada pergerakan di punggungnya. Ternyata Mido sudah terinfeksi. Beberapa saat kemudian dia pun meninggal. Satu bulan kemudian setelah kejadian itu, di sebuah rumah terlihat seorang mayat laki-laki yang tergeletak di lantai. Terlihat juga seorang wanita yang bersembunyi di dalam kamar kecil yang bernama Vera. Setelah dia membunuh mayat itu, dia kemudian mengambil HP-nya. Kemudian dia mencoba mengirim pesan ke anaknya, namun pesan itu tidak terkirim. Tak lama setelah itu dia mendengar suara anaknya datang yang bernama Thomas. Thomas mengajak ibunya pergi ke tempat yang lebih aman. Akhirnya mereka berdua pun pergi. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Avery, yaitu adik Thomas. Mereka mencoba mencari Avery namun tidak menemukannya. Kemudian Thomas mengambil kotak yang sudah dia siapkan. Tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh makhluk aneh yang sudah bermutasi. Saat Vera sedang mengambil sisa kotak perlengkapan, tiba-tiba ada dua anak kecil yang menyerangnya. Mereka pun panik dan segera keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Kemudian mereka mendengar berita di radio kalau para polisi mulai menangani masalah virus jamur tersebut. Namun tampaknya mereka tidak bisa menangani masalah tersebut. Ketika Thomas berhenti untuk melihat peta, tiba-tiba dari belakang muncul makhluk aneh yang menyerangnya dan membuat Thomas tewas. Untungnya Vera berhasil keluar dari mobil dan segera melarikan diri. Di tempat lain ada seorang wanita yang berada di rumahnya. Dia bernama Serena. Terlihat dia yang sedang menyiapkan peralatan untuk bertahan hidup. Tak lama setelah itu datang seorang pria yang langsung masuk ke rumahnya tanpa izin. Pria itu bernama Israel. Hal itu membuat Serena menjadi marah karena dia masuk ke rumahnya tanpa izin. Tapi Israel menolak untuk keluar karena situasi di luar yang berbahaya. Kemudian Serena melihat ada darah di tangan Israel, namun lelaki itu mengaku kalau itu bukan darahnya. Kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah itu mereka mendengar ada suara menggeram dari luar rumah. Oleh karena itu Israel mengajak Serena untuk pergi ke tempat lain yang tidak terinfeksi. Namun Serena menolak karena merasa di dalam rumah lebih aman. Tak lama kemudian ada suara tangisan wanita dari luar, yaitu istri Israel. Dia pun bergegas keluar untuk menolong istrinya. Namun Serena mengancam kalau dia keluar tidak akan dibukakan pintu lagi. Namun pada akhirnya Israel pun keluar dari rumah Serena. Beberapa saat kemudian Israel meminta untuk masuk lagi bersama istrinya, namun Serena menolaknya. Tak lama kemudian karena merasa kasihan, akhirnya Serena memperbolehkan mereka masuk.
Di dalam rumah, Serena dan Israel membaringkan tubuh istrinya yang kesakitan. Diketahui istri Israel bernama Lily. Serena sangat terkejut saat melihat jamur hidup yang tumbuh di punggung Lily. Israel pun mencabut jamur yang tumbuh di punggung istrinya itu. Namun kondisi istrinya makin parah dengan mengalami sesak nafas. Saat itu juga mereka mendengar suara dari pintu garasi yang ternyata adalah monster yang sudah bermutasi. Tak lama kemudian istrinya tidak sadarkan diri. Karena penasaran dengan suara dari tubuh Lily, akhirnya Serena membuka selimutnya. Betapa kagetnya Serena saat melihat ada makhluk yang hidup di punggung Lily. Serena ingin mengusir Lily, namun Israel menolaknya. Tak lama kemudian jamur di punggung Lily meledak dan mencipratkan virus ke tubuh Israel. Setelah itu muncul monster aneh dari punggung Lily. Melihat hal itu Serena ketakutan dan kabur dari rumahnya. Sedangkan Israel tewas karena monster tersebut. Keesokan harinya terlihat Serena mengendarai sebuah mobil tentara. Di tengah jalan dia bertemu dengan Vera dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Serena dan Vera pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat yang aman. Film diakhiri dengan suara Serena di radio yang menjelaskan kalau virus ini menyerang manusia dengan memakan tubuhnya dengan cepat dan membentuk makhluk aneh, kemudian menyebar lewat spora ketika kontak langsung dengan manusia. Dia pun sudah melihat ini dengan sendirinya dan ini semua bukanlah hoaks. Butuh lebih dari sekedar vaksin untuk melawan virus ini. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita film dari Asfi Channel. Jika kalian suka, jangan lupa buat like video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.